Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas topik yang sangat penting tentang pluralisme yang kebetulan pluralisme merupakan salah satu dari topik yang saya angkat dalam disertasi saya, ya, judulnya Naqdu Istidlalat Du'at Ta'adudiyah Adiniyah bin Nusus Syar'iyyah. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia artinya menghancurkan pendalilan dai-dai pluralisme yang berdalil dengan Al-Quran maupun Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasan ini menjadi sangat penting tatkala kita melihat produk fatwa-fatwa mereka dari dai-dai pluralisme ini sangat berbahaya. Kita mendengar seperti pernyataan mereka, seluruh agama itu sama, seluruh agama itu masuk surga. Kalian umat Islam jangan monopoli surga. Surga itu luas, ya. Kalau nanti masuk surga, ada surga Islam, ada surga Yahudi, surga Nasrani, ya, surga Hindu, nanti bisa kunjung-kunjungan, tidak apa-apa, ya. Kemudian produk mereka yang lain seperti fatwa-fatwa yang nyeleneh-nyeleneh, seperti bolehnya nikah sejenis, ya, bolehnya homoseksual, ya, jilbab tidak wajib, ya, misalnya, ya, bukan hanya laki-laki yang boleh mencerai, perempuan juga boleh menjatuhkan cerai, dan fatwa-fatwa mereka yang aneh-aneh, ya. Ini hasil produk dari dai-dai pluralisme. Lebih penting lagi pembahasan ini kita angkat pada kesempatan kali ini karena di tanah air kita banyak sekali dai-dai ini, sampai ada buku judulnya 50 tokoh dai liberal dan pluralisme dan lain-lain. 50 tokoh, ya. Dan kalau kita lihat 50 tokoh tersebut ternyata banyak, ya, orang-orang penting di negeri kita yang ternyata menyeru kepada pluralisme. Rektor-rektor universitas, orang-orang penting, punya jabatan di pemerintahan, ya. Ini semakin mengkhawatirkan kondisi negara kita karena begitu banyak dai-dai yang menyeru kepada pluralisme, ya. Kita lihat juga seperti orang-orang liberal, ya, semakin berani ngomong seenaknya. Di YouTube ada, saya lihat mahasiswa-mahasiswa yang membuat tulisan areal bebas Tuhan, ya. Subhanallah, area bebas Tuhan tapi ada iblis di situ, ya. Tuhan bebas tapi iblisnya ada di situ. Kemudian apa? Dengan berzikir anjinghu akbar, ya. Kurang ajar, ya. Bilang apa? Anjinghu akbar, ya. Dan macam-macam, ya. Ini sangat menyedihkan, ya. Dan yang jadi masalah mereka berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, meskipun pendalilan mereka ngawur dan mereka sering memotong-motong perkataan para ulama dan berdusta, ya. Dan saya sudah periksa buku-buku mereka. Alhamdulillah saya baca buku-buku mereka, ya. Bukunya Ulil Absor saya baca, bukunya Nur Khalis Majid saya baca, bukunya Abdul Muhsin Ghazali saya baca, ya. Buku tokoh-tokoh mereka yang lain juga, ya. Komarudin Hidayat saya baca, ya. Jadi sering mereka menukil perkataan para ulama, namun mereka berdusta. Para ulama tidak bermaksud demikian, namun mereka pelintirkan. Ini mereka nekat untuk melakukannya. Padahal mereka ini sering menyerukan bahwasanya mereka orang-orang yang ilmiah. Padahal setelah kita cek ternyata tidak ilmiah. Justru apa? Isinya kedustaan. Dan saya berani mengatakan mereka pendusta karena saya punya buktinya banyak, ya. Saya punya buktinya apa? Banyak. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perlu kita membahas pluralisme tentang kenapa kok mereka bisa berpikiran demikian, ya, kok bisa produk-produk fatwa mereka ini aneh-aneh seperti ini, apa sebabnya? Mungkin kita heran kok mereka bisa demikian, namun mereka punya syubhat yang menggerogoti pemikiran mereka sehingga bisa menimbulkan produk-produk fatwa seperti ini yang aneh-aneh tadi, ya.
Dan insyaallah kita akan menyinggung sebagiannya, tentu kita tidak akan menyinggung seluruhnya karena pembahasannya sangat panjang ya. Tapi kita akan menyinggung sebagian saja ya. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pluralisme ya kalau kita ambil dari pengertiannya, dia ambil dari bahasa Inggris ya, yang artinya heterogen, itu majmu, itu pluralisme ya. Dan dia bisa ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, kalau ditinjau dari masyarakat yang majmu, maka kita katakan Indonesia adalah negara pluralisme dari sisi ini. Benar, di negeri kita ada berbagai agama ya. Dari sisi pluralisme agama, benar negeri kita berbagai agama. Dari sisi pluralisme suku, benar negeri kita banyak sukunya. Dari sisi ini nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah pada sisi akidah yang diangkat oleh makna pluralisme. Bahwasanya pluralisme maksudnya semua agama benar, semua agama menuju pada surga meskipun berbeda-beda keyakinan. Dan inilah yang dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia, sehingga MUI mengeluarkan fatwa tentang kesesatan pluralisme. Dan fatwa tersebut ya sudah keluar sejak lama, meskipun dijadikan bahan olok-olokan oleh orang-orang dai-dai liberal. Dai-dai apa liberal? Mereka mengejek fatwa tersebut, namun mereka tidak bisa bantah ya. Karena bagus fatwa tersebut, saya lihat muatannya berisi tentang nilai akidah. Tentang nilai akidah, bahwasanya akidah yang meyakini semua agama itu benar itu adalah merupakan kesalahan ya. Adapun kalau kita dari masyarakat majmu ya, maka inilah kenyataan yang ada di tanah air kita. Dan ini ada kemiripan dengan kondisi Nabi SAW waktu pertama kali datang di kota Madinah. Nabi mendapati masyarakat kota Madinah pluralis, majmu. Waktu Nabi SAW masuk kota Madinah, di kota Madinah ada 3 kelompok besar yang berbeda-beda agamanya atau berbeda alirannya. Ada di sana masyarakat Yahudi yang terdiri atas 3 suku besar, yaitu Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Ya, mereka tinggal berkonsentrasi di kota Madinah. Sebagian mereka tinggal di Khaybar, namun tokoh-tokoh besarnya berada di kota Madinah. Kenapa? Karena mereka menantikan kedatangan Nabi terakhir berhijrah ke kota Madinah. Jadi mereka nongkrong di situ di kota Madinah. Dan di kota Madinah juga ada masyarakat musyrikin, yaitu penduduk kota Madinah Arab yang belum masuk Islam. Dan di kota Madinah juga ada masyarakat kaum Ansar, yaitu penduduk kota Madinah yang sudah masuk Islam. Lantas Nabi datang ke kota tersebut, lantas Nabi kemudian menjadi pemimpin negeri tersebut ya, negeri yang baru tumbuh. Dan Nabi kemudian membuat suatu perjanjian dengan mereka, dengan orang Yahudi yang dikenal dengan Wathiqatul Madinah, piagam kota Madinah ya. Yang di situ dalam piagam kota Madinah tersebut berisikan kesepakatan ya, kalau ada penyerangan dari luar kota Madinah, maka Rasulullah SAW, kaum muslimin dan juga orang-orang Yahudi bekerja sama untuk menolak musuh tersebut. Jadi ada bentuk kerjasama waktu itu ya. Namun bukan berarti Nabi membenarkan orang-orang Yahudi, ini tidak benar. Dan ini sering diselewengkan oleh orang-orang liberal. Mereka berdalil dengan Wathiqatul Madinah, piagam Madinah, untuk menunjukkan bahwasanya Nabi mengakui bahwasanya agama Yahudi benar. Ini tidak benar. Nabi SAW mendakwahi mereka, Nabi SAW menyalahkan mereka. Tapi Nabi hanya mengatur sebagai siasat, artinya politik, bagaimana mengatur warga negara, ya, bagaimana mengatur warga negara supaya negara kota Madinah aman. Maka perlu kerjasama antara penduduknya untuk bekerjasama, berjanji jika ada musuh datang dari luar, maka mereka bekerjasama untuk menolak musuh tersebut. Tapi Nabi sama sekali tidak membenarkan akidah mereka. Bahkan Nabi mendakwahi mereka agar mereka meninggalkan akidah mereka yang tidak benar tersebut. Ya. Ini pluralisme dari sisi hidup kewarganegaraan ini pernah dialami oleh di awal-awal zaman kedatangan Nabi berhijrah di kota Madinah ya. Dan ada namanya toleransi. Rasulullah SAW biarkan orang-orang Yahudi beribadah dengan cara mereka. Rasulullah SAW biarkan orang musyrikin beribadah dengan cara mereka. Rasulullah SAW terus mendakwahi mereka agar mereka masuk Islam ya. Nah, yang jadi masalah ini bukan masalah, jadi masalah adalah pluralisme yang sisi yang lain, yang meyakini bahwasanya semua agama itu benar. Kita di tanah air kita diajarkan untuk toleransi, artinya masing-masing agama silakan menjalankan keyakinannya. Tetapi jangan sampai toleransi kebablasan ya.
mereka mau beribadah ke tempat-tempat ibadah mereka, silakan. Kita juga beribadah tempat ibadah kita, silakan. Tapi bukan berarti toleransi akhirnya kita kebablasan mengatakan bahwasanya kita harus ikut serta dalam perayaan mereka, kita harus ikut serta membenarkan akidah mereka, kita menyatakan mereka juga masuk surga. Ini yang jadi bahaya, dan ini yang dibantah oleh Majelis Ulama Indonesia, bukan dari sisi toleransinya tapi dari sisi toleransi yang kebablasan, sehingga meyakini bahwasanya mereka juga benar. Toleransi tidak harus demikian. Toleransi Anda tidak harus ikut acara mereka, toleransi Anda tidak harus ikut acara keagamaan mereka. Anda biarkan mereka melaksanakan ibadah mereka, sudah, itu sudah toleransi. Anda tidak mengganggu, itu sudah toleransi. Tapi meyakini kebenaran mereka, bahwasanya mereka juga benar seperti Islam sama-sama surga, maka ini kebatilan. Taib. Ini yang kita bahas, pluralisme dari sisi kedua. Taib, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa sih pluralisme? Pluralisme itu sebenarnya dari liberalisme, salah satu cabang dari liberalisme. Liberalisme itu kebebasan, bebas ya. Jadi ingin bebas dalam berpendapat, bebas dalam berakidah, bebas dalam pekerjaan, bebas namanya kebebasan. Dan bab-bab tentang liberalisme ini luas ya. Kebebasan para wanita, kebebasan berpendapat, kebebasan berakidah, kebebasan ini, kebebasan anu. Salah satu poin dari liberalisme adalah pluralisme, bebas dalam berakidah. Ente mau agama ini terserah. Ya kata mereka ini hak privasi. Privasi yang paling privasi adalah kebebasan berakidah. Mau orang beragama ini tidak apa-apa, semuanya benar, nggak jadi masalah. Mau tidak beragama juga nggak jadi masalah ya. Jadi bebas ya. Bebas dalam artian kalau bebas memilih silakan, yang jadi masalah bebas dan semuanya benar. Ini fatalnya di sini. Ya. Ini fatalnya. Dan kalau kita lihat sejarah kapan munculnya pluralisme atau liberalisme di tanah air kita, sebenarnya pluralisme itu perkara yang baru dalam setiap agama, karena asalnya setiap agama itu ya, karena setiap agama itu ya meyakini bahwasanya masing-masing mereka benar ya. Mereka meyakini bahwasanya masing-masing mereka yang paling benar. Ini semua agama seperti itu. Antum coba tanya masing-masing agama, dan dari dulu sampai sekarang orang-orang Nasara ya, mereka meyakini bahwasanya mereka yang paling apa? Yang paling benar. Mereka tidak mau masuk ke agama lain. Ya, maka mereka punya seruan, kita harus menyelamatkan domba-domba yang tersesat, kan begitu kan? Kita dianggap domba-domba yang tersesat. Makanya diistilahkan domba-domba yang tersesat, makanya harus diselamatkan supaya tidak tersesat ya. Tapi saya pernah ke satu kampung di Sorong, di Irian Jaya, di kampung Muhammadiyah, maksudnya orang-orang Islam ya, banyak orang Jawa. Cerita sama saya, Ustaz, kemarin ada pendeta-pendeta mengajak kita mengenalkan agama mereka. Kenapa? Kata mereka, kita ingin menyelamatkan domba-domba yang tersesat. Saya bilang sama teman-teman, kalau mereka datang lagi, bilang di sini nggak ada domba-domba, di sini onta-onta semuanya di sini, nggak ada domba-domba. Ya. Salah kalau nanti dakwah bukan dakwain kami ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya mereka yang paling benar. Sama kalau antum bicara tentang agama Hindu pun demikian, agama Hindu merasa mereka yang paling apa? Benar, dan mereka tidak mau masuk Islam. Mereka meyakini agama selain mereka, apakah Hindu, apakah Yahudi, apakah Nasrani, apakah Konghucu, apakah Islam, semuanya salah. Yang benar adalah agama mereka. Apalagi kalau antum bicara tentang Yahudi juga sangat eksklusif. Yahudi sangat apa? Eksklusif. Eksklusivismenya sangat kuat. Mereka meyakini bahwasanya mereka adalah Sya'bullahil Mukhtar, bahwasanya mereka adalah bangsa pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mereka meyakini hanya mereka yang masuk surga. Dan ini Allah sebut dalam Al-Quran, qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah kepada mereka, wahai Muhammad, kepada orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwasanya akhirat surga itu hanya spesial buat kalian merasa pasti masuk surga, ya udah minta mati saja. Dan ini bantahan yang telak. Mereka meyakini kalau mereka mati pasti masuk surga. Kalau gitu ngapain hidup lama-lama di dunia yang susah seperti ini? Ya sudah, minta mati kepada Allah supaya langsung masuk surga. Dan mereka tidak pernah bakalan berani minta apa? Mati. Mereka tidak pernah memenuhi seruan tantangan Nabi. Kalau kalian merasa benar, kita doa ya kepada Allah agar kalian mati. Mereka takut. Berarti mereka ingin hidup selama-lamanya. Wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa minal ladzina asyraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasanatin. Ya, kalian akan dapati mereka sangat semangat untuk hidup, dan mereka berangan-angan untuk bisa hidup seribu tahun, karena mereka tahu kenikmatan mereka yang sungguhnya di dunia. Ya, kalau mereka meninggal mereka ragu. Kalau mereka yakin pasti mau surga, kenapa nggak minta mati? Ya,
Qul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang Yahudi, kalau kalian merasa bahwasanya kalian hanyalah wali-wali Allah, hanya kalian saja, kekasih-kasih Allah kalian saja, yang lain neraka jahanam, maka mintalah mati. Mereka tidak pernah bakalan minta mati, ya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala membantah tatkala Allah berfirman, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh. Berkata orang Nasrani dan Yahudi bahwasanya kami adalah kekasih-kasih Allah. Maka Allah mengatakan, "Qul falima yu'adzibukum bidzunubikum bal antum basyarun mimma khalaq." Katakanlah kalau kalian wali-wali Allah, kekasih-kasih Allah, kenapa nenek moyang kalian pernah diazab oleh Allah? Apakah ada kekasih mengazab kekasihnya? Kalau Allah cinta kepada kalian secara mutlak, kenapa ada nenek moyang kalian yang pernah dirubah menjadi monyet-monyet dan babi-babi? Mereka tidak pernah bantah. Kata Allah, "Bal antum basyarun mimman khalaq." Tetapi kalian itu seperti yang lainnya, sama seperti bangsa-bangsa yang lainnya, ya. Kalau salah diazab, kalau benar diberi balasan yang baik, ya. Jadi maksud saya semua agama itu menganut pemikiran eksklusifisme. Jadi semuanya kami yang paling benar, eksklusif, yang lain enggak benar, ya. Jadi pluralisme itu datang belakangan dan dalam semua agama. Sampai sekarang semua agama tidak suka dengan pluralisme. Saya hampir tidak pernah mendengar, mungkin ada ya, namun saya hampir tidak pernah mendengar ada pemahaman pluralisme di agama-agama lain seperti pluralisme di kaum muslimin. Yahudi mungkin tidak ada pluralisme sampai sekarang karena mereka merasa mereka yang paling benar. Nasara apakah ada pluralisme? Mungkin ada, namun tidak segencar di kaum muslimin. Kaum muslimin ini pluralisme dai liberal luar biasa, banyak sekali. Sementara kalau kita cari dai liberal di Nasrani hampir jarang, mungkin ada tapi tidak banyak, ya. Tidak seperti dai liberal yang ada di kaum muslimin. Di Indonesia saja banyak, itu buku 50 tokoh pengusung liberal, 50 tokoh itu tokoh-tokoh terkenal, ya. Bukan ecek-ecek, tokoh-tokoh terkenal, ya. Belum lagi yang tidak terkenal. Banyak sekali. Mereka masuk di universitas, mereka masuk ke universitas Islam, ya. Repot. Oleh karena para hadirin Allah Subhanahu wa taala, kapan bisa muncul pluralisme? Pertama kali muncul yaitu kalau kita perhatikan sejarah, kembali kepada munculnya di kaum Nasrani. Jadi dahulu orang-orang Nasrani mereka punya hukum gereja, bahwasanya masyarakat harus tunduk kepada hukum gereja, dan sering mereka merasa bahwasanya tidak ada jalan kebenaran kecuali lewat gereja, dan sering keputusan-keputusan pendeta itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat, sehingga masyarakat tidak suka, seakan-akan keputusan ini mengikat, kemudian membatasi. Akhirnya muncullah orang-orang liberal yang menolak keputusan-keputusan gereja, timbullah Protestan dan macam-macamnya, ya. Ini antara sebab kenapa muncul liberalisme di kalangan Nasrani. Kemudian antara sebab yang kedua disebutkan oleh para ulama adalah mereka mendapati kitab suci mereka, ya, banyak kontradiktif dalam kitab suci mereka dan sulit untuk dijalankan di zaman sekarang ini. Setiap perubahan zaman susah menjalankan Injil sebagaimana yang ada, Alkitab sebagaimana yang ada, sehingga mereka butuh untuk menafsirkan Injil dengan tafsiran kontekstual yang mereka namakan dengan hermeneutika. Tidak terikat dengan teks kitab suci, tapi ditafsirkan dengan konteks di luar daripada teks. Yang ini kemudian diadopsi oleh orang-orang liberal. Mereka punya cara penafsiran namanya hermeneutika, yang ini tidak dikenal oleh para ulama sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar bisa keluar daripada ikatan teks ayat. Sehingga mereka namanya konteks tual. Nah, namanya kalau sudah kontekstual, tafsir seenaknya keluar daripada teks, ini sangat berbahaya. Oh, maksudnya bukan begini. Ini karena seperti tafsir batiniyah. Ya. Oleh karenanya Nur Khalis Majid tatkala ingin membenarkan hermeneutika, dia mengatakan dalam Islam juga ada namanya tafsir batiniyah. Dia berdalil dengan kelompok-kelompok sesat. Kata dia ada namanya tafsir batiniyah. Ya, tafsir batin itu ngawur, tidak ada. Ya. Dia ingin menunjukkan boleh-boleh saja kita menafsirkan dengan cara kontekstual, karena dalam Islam juga ada namanya kelompok batiniyah. Batiniyah kelompok yang dikafirkan oleh para ulama karena menafsirkan ayat tidak sesuai dengan konteks. Seperti ada yang mengatakan maksudnya puasa adalah menahan secara bahasa, maksudnya menahan rahasia. Kalau haji artinya ziarah, mengunjungi, mengunjungi, maksudnya qasdu, mengunjungi, artinya mengunjungi guru-guru kami misalnya. Kan ngawur seperti ini. Jadi rukun Islam hancur semua kalau begini caranya. Jadi mereka bukan orang. Nah, dia berdalil dengan bahwasanya kata dia pluralisme sudah ada sejak zaman dulu, karena ada
Batiniyah. Ya Batiniyah itu kelompok sesat, di mana mau dijadikan dalil ya. Jadi inilah pertama kali muncul di Nasrani. Muncul di Indonesia bagaimana? Muncul di Indonesia sejak ada sebagian pemuda-pemuda yang kemudian belajar di luar negeri, belajar Islam di negara-negara kafir. Yang lainnya belajar di Amerika, belajar di Inggris, mungkin belajar di Amsterdam, di mana mereka belajar Islam, gurunya orang-orang kafir. Gurunya orang kafir, belajar Islam dari orang kafir. Kemudian pulang ingin ajak kita masuk surga. Kita bilang, gimana ente mau ngajak kita masuk surga? Ente belajar sama orang di neraka jahanam. Ente belajar sama orang yang divonis di neraka jahanam, terus ente mau ngajak kita masuk surga? Gimana ceritanya? Nggak nyambung ya. Jadi mereka bukan belajar Islam di orang Islam, bukan di negara Islam, tapi belajar di negara kafir. Kemudian pulang akhirnya bawa pemikiran yang aneh-aneh, dan mereka benar-benar disokong dan didukung oleh orang kafir. Kenapa? Karena potensi kerusakan yang dilakukan oleh pemahaman pluralisme sangat kuat. Tidak mampu dilakukan oleh orang kafir yang asli. Orang kafir ngomong kita nggak percaya, tapi yang ngomong kalau orang Islam, doktor, profesor, muslim, profesor Islam, profesor agama, bicara tentang agama, ini banyak yang terpengaruh nanti. Jadi benar-benar didukung, proyek dikasih dana dan macam-macamnya, karena potensi merusaknya lebih kuat daripada dari luar. Muncullah tokoh-tokoh di tanah air kita, seperti awal-awal sebagian tokoh-tokoh liberal seperti Harun Nasution. Harun Nasution dengan bukunya judulnya Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Saya punya buku 2 jilid. Ya. Dia menyatakan, dan buku ini dulu hampir disebarkan di seluruh universitas, bahkan seperti buku wajib dipelajari. Di awal buku tersebut dia menyebutkan tentang masalah akidah, masalah usuluddin. Dia sebutkan akhirnya kesimpulannya bahwasanya yang agama monoteisme, agama bertauhid bukan cuma Islam. Kesimpulannya Nasrani juga bertauhid, Yahudi juga bertauhid, bahkan Hindu juga bertauhid. Saya juga bingung ya. Ini bagaimana seperti ini? Kalau gitu semuanya bertauhid. Ya. Dia mengatakan demikian, dan ini diadopsi oleh Abdul Muhsin Ghazali dalam kitabnya, dalam bukunya disertasinya berjudul Argumen Pluralisme. Dia mengatakan bahwasanya Nasrani juga bertauhid. Padahal Allah memvonis mereka musyrikin. Yahudi dikatakan bertauhid, sementara Allah memvonis mereka musyrikin. Inilah kemudian datang ke tanah air, mulailah anak-anak muda dikirim lagi yang lain, maka muncullah tokoh-tokoh pluralisme yang baru seperti Khalis Majid ya. Kemudian muncul lagi yang sekarang seperti Ulil dan macam-macamnya. Tapi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, apa dasar pola pemikiran mereka, pokok syubhat mereka? Kok bisa mereka punya produk-produk fatwa yang aneh-aneh? Semua agama benar, kemudian homoseksual boleh, kemudian nikah lain agama juga boleh, semuanya boleh-boleh, semuanya. Doa bersama, sama-sama satu Tuhan boleh, dan semuanya banyak produk-produk mereka aneh-aneh ya. Lelaki boleh dicerai ya, lelaki juga punya masa iddah ya. Lucu-lucu ya. Saya baca fatwa mereka, bukan hanya perempuan saja yang boleh cerai, laki-laki hanya boleh, perempuan juga boleh mencerai ya. Mengerikan ya, kalau perempuan boleh mencerai suaminya, mungkin seorang suami sehari 3 kali dicerai sama istrinya. Setelah dicerai kemudian masa iddahnya lama lagi, 4 bulan 10 hari, kelamaan. Jadi suruh nunggu, nggak boleh nikah kecuali 4 bulan 10 hari, ngawur ya. Ini produk-produk liberal. Baik. Dan saya katakan ya, orang liberal ini merusak akidah dan merusak moral. Dua-dua mereka rusak. Akidah dirusak kenapa? Karena kita yakin bahwasanya agama yang paling benar cuma Islam. Dirusak sama mereka, dihantam sama mereka. Semuanya benar, nggak ada yang salah ya. Padahal Allah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama yang paling diridhoi oleh Allah cuma Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang saya mencari agama selain Islam maka tidak akan diterima oleh Allah, dan di akhirat akan termasuk orang yang merugi. Kata mereka enggak, semuanya masuk surga ya. Kemudian merusak moral. Gimana moral nggak rusak? Antum bayangkan kalau jilbab tidak wajib. Terus jilbab maksudnya apa? Maksudnya adalah pakaian kesopanan. Masing-masing berbeda-beda. Indonesia kebaya, oke itu jilbab. Ya. Mungkin di orang barat ya pakai rok mini jilbab ya. Karena itu kesopanan di mata mereka. Itu sopan, nggak jadi masalah. Kelihatan sedikit buah dada itu kesopanan. Dia bilang kalau gitu mungkin di pantai Hawaii bikini itu jilbab ya. Karena itu sopan bagi mereka.
Bahkan sebagian tempat nggak pakai apa-apa, nggak pakai benang juga nggak jadi masalah. Bagi mereka mungkin sopan. Itu jilbab. Jilbab apa yang mau dipasang? Nggak ada yang dipasang. Oleh karena seperti ini ngawur ya. Kemudian mereka bikin syubhat, jilbab adalah adatnya orang Arab. Bagaimana orang Arab? Di zaman Nabi dulu tidak ada jilbab. Nabi mewajibkan apa? Jilbab. Allah mewajibkan jilbab. Ngawur. Tapi para hadirin dan hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, jadi rusak moral. Perempuan dibuatkan mengumbar auratnya. Kemudian coba, bolehnya homoseksual. Gimana homoseksual? Gimana mau hidup kebahagiaan? Laki-laki kawin sama laki-laki. Kemudian kapan punya anak kalau begitu caranya? Kalau bertengkar mungkin tinju-tinjuan ya, golok-golokan laki-laki sama laki-laki gimana? Kalau perempuan sama perempuan gimana bahagia? Ya. Bagaimana? Kemudian kalau boleh talak-talakan perempuan, memang ente aja yang bisa nalak suamiku, saya juga bisa talak ente. Akhirnya talak-talakan gimana coba? Apa nggak rusak rumah tangga seperti ini? Jadi moral rusak, semuanya rusak. Ini mereka memang yang merusak. Dan namanya liberal itu bertentangan dengan nama Islam. Makanya Islam liberal itu nggak benar dari sisi nama. Karena Islam itu artinya penyerahan, pasrah dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara makanya kita kan bilang Islam, aslama yuslimu islaman, pasrah, menyerahkan diri kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Sementara liberal bebas. Gimana mau nyambung? Ini kontradiktif antara liberal dengan Islam. Bagaimana kemudian digabung dua hal yang kontradiktif, Islam liberal? Ini nggak masuk akal. Karena dua hal yang saling bertentangan. Hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, apa pola pemikiran mereka? Di antaranya ya, seperti sering mereka berkata bahwasanya tidak ada yang mengetahui kebenaran kecuali Tuhan, pencipta alam, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, Anda tidak boleh monopoli kebenaran. Kebenaran yang tahu hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita dialog sama mereka, itu kan menurut kamu, yang tahu kebenaran cuma siapa? Cuma Allah Subhanahu wa taala. Kita setuju, yang tahu kebenaran cuma siapa? Allah, dan Allah tuangkan kebenaran tersebut dalam Al-Qur'an. Dan Allah tuangkan kebenaran tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, yang mereka yakini tidak boleh, ente enggak bakalan tahu kecuali mati dulu. Loh gimana? Apakah Tuhan seperti itu tidak pernah menjelaskan kebenaran terus nyuruh orang cari kebenaran? Itu kan goblok seperti itu. Antum bayangkan, Tuhan suruh hamba-hambanya cari kebenaran, tapi kebenaran tersebut tidak diketahui kecuali setelah meninggal. Loh gimana nyarinya kalau begitu? Saya setuju dengan Anda bahwasanya yang tahu kebenaran hanyalah Allah, dan Allah tuangkan kebenaran tersebut dalam Al-Qur'an, dan Allah tuangkan kebenaran tersebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksud dia apa? Kalau dia sudah terjebak dalam debat, dia mengatakan sudahlah, kita enggak tahu benar. Saya juga belum tahu benar. Yang tahu benar cuma siapa? Allah. Terus kapan tahunya? Nanti kalau kita mati ketemu Allah baru Allah kasih tahu. Repot seperti itu. Di antara pemikiran mereka mengatakan tidak ada kebenaran yang mutlak, tidak ada kebenaran yang absolut, semua relatif, semuanya nisbi, semuanya apa? Relatif. Dan ini yang sering mereka seru-serukan. Kalau kita ingin bantah mereka, kata mereka itu kan menurut kacamata Anda, menurut kacamata kami itu salah. Kalau kita menjelaskan tentang penyimpangan misalnya kaum Nasrani, bahwasanya mereka berbuat kesyirikan, mereka menyembah makhluk, mereka menyembah Nabi Isa, atau mereka menyangka Allah bersatu dengan makhluknya, atau mereka menyangka Allah adalah Isa itu sendiri yang masuk dalam perut Maryam selama 9 bulan. Ini semua kesyirikan. Atau Allah adalah satu dari yang tiga. Kata mereka itu kan syirik menurut kacamatamu, tapi kalau kau lihat pakai kacamata Nasrani itu tauhid. Repot seperti itu. Maka kau jangan maksakan pendapat. Kenapa? Karena tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada sesuatu yang absolut, semuanya relatif. Ini kenapa banyak pesawat yang lewat? Karena bandara ya. Di samping bandara ya. Ini ada suara-suara apa? Ting-ting-ting itu dari mereka. Baik, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pemikiran mereka bahwasanya tidak ada kebenaran yang absolut, tidak ada yang pasti, semuanya tidak pasti. Bagaimana kita bantah mereka? Bantahnya sangat mudah ya. Kita bilang pertama, terapkan kaidah Anda pada kaidah Anda sendiri. Anda mengatakan tidak ada kebenaran yang pasti, semuanya relatif. Kaidah Anda ini pun kalau Anda terapkan berarti kaidah Anda ini pun tidak pasti juga. Anda mengatakan bahwasanya tidak ada kebenaran yang pasti. Pernyataan Anda ini pun tidak pasti. Kenapa Anda paksakan? Nah, kalau pernyataan Anda bahwasanya tidak ada kebenaran yang pasti juga tidak pasti, ngapain Anda paksakan kepada kami? Jadi terapkan kaidah itu sendiri kepada Anda sendiri ya. Sama seperti pernyataan sebagian orang, kami tidak akan menerima
akidah kecuali dengan hadis yang mutawatir. Kita bilang pernyataan Anda pun itu mana hadisnya yang mutawatir menyatakan kebenaran tidak boleh diterima kecuali dari yang mutawatir. Jadi kita terapkan kaidah mereka untuk membantah mereka sendiri. Ini yang pertama. Bahwasanya kalau Anda yakin tidak ada kebenaran yang absolut, maka pernyataan Anda itu pun tidak absolut, karena itu juga tidak pasti benar. Yang kedua, kita katakan pernyataan Anda ini mengingkari haqaiq, kebenaran. Kenapa? Karena bukti-bukti menunjukkan banyak perkara yang absolut, yang pasti. Banyak perkara yang pasti. Contohnya, api itu panas, itu pasti apa diragukan? Pasti. Kalau nggak percaya saya bakar kamu. Kalau kamu bilang oh belum tentu panasnya. Gimana bentuk panas? Itu pasti apa? Panas. Matahari di atas, ya. Matahari itu apa? Panas. Ya. Maka itu juga pasti atau tidak? Pasti. Buktinya kalau ada matahari kita merasakan terik matahari. Ya. Contohnya, satu itu setengah dari dua. Itu relatif atau absolut? Satu itu setengah dari dua. Relatif atau absolut? Absolut, jelas. Tidak ada yang ragu. Ini palu, ini kalau mukul kepalamu bisa bikin pecah. Relatif atau absolut? Bilang. Kalau dia bilang relatif, coba saya coba. Mungkin pecah, mungkin enggak. Pelang. Jadi banyak perkara yang absolut yang kita pasti, ngapain ente ragu? Ya. Justru dengan adanya perkara-perkara yang absolut tersebut, maka mungkin terjadi kehidupan yang berjalan dengan baik. Ya. Kalau tidak ada suatu perkara yang kita sepakati, maka susah. Contohnya, mencuri itu perkara yang absolut jelek. Semua orang tahu mencuri itu jelek, ngambil harta orang lain. Tidak relatif. Coba seandainya ada polisi nangkap seorang pencuri lagi nyuri barang orang lain. Ini tangkap sama polisinya liberal. Polisinya pluralis. Waktu dia mau tangkap pencurinya bilang, Pak polisi, saya belum tentu salah. Kamu kan dai pluralis ya. Menurut kamu mencuri buruk, tapi menurut saya tidak apa? Tidak buruk, karena tidak ada kebenaran yang apa? Absolut. Akhirnya pencurinya nggak bisa ditangkap kalau begitu caranya. Kenapa? Karena dia ini relatif. Oleh karena kita katakan ini hanya kebohongan mereka yang menyatakan bahwasanya tidak ada yang absolut, itu tidak benar. Banyak perkara yang absolut. Ini diantara syubhat mereka. Di antara syubhat mereka, ya, mereka meyakini bahwasanya Allah tidak bisa berbicara dengan huruf dan suara. Kalau kita akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan telah dijelaskan oleh banyak ulama, Imam Bukhari dan yang lainnya, bahwasanya Allah adalah Maha berbicara. Di antara sifat Allah takallum, Allah berbicara, dan Allah Maha berbicara. Maksudnya Allah Maha berbicara, Allah berbicara dengan bahasa apa yang Allah kehendaki. Mau bicara dengan bahasa Arab dengan Nabi Muhammad, mau bicara dengan bahasa Ibrani dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang liberal mereka terpengaruh dengan pemikiran filsafat. Mereka punya syarat, Tuhan itu syaratnya tidak boleh berbicara dengan suara, tidak boleh berbicara dengan huruf. Nah, ini bahaya. Nah, tatkala mereka mengatakan Tuhan tidak boleh berbicara dengan huruf, tidak boleh berbicara dengan bahasa, jadi masalah nanti pada Al-Quran. Al-Quran ini firman Allah atau bukan? Kata mereka bukan. Karena Allah, kata mereka, siapa bilang Allah bukan? Siapa bilang Allah orang Arab? Yang bilang Allah itu orang siapa ya? Terus Allah juga bukan orang Jawa bilang. Allah juga bukan orang Bali ya. Jadi mereka mengatakan Allah tidak boleh berbicara dengan bahasa. Ini aturan dari mana seperti ini? Yang benar justru Allah itu Maha berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Allah bicara dengan Nabi Musa, terjadi dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Wa matil kabiyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu wahai Musa? Yang Musa berkata, qala hiya asaya tawakku alaihi, ini tongkatku, aku bertelekan di atasnya. Ausyubiha ala ghanami wa liya ma'ribu ukhra, saya gunakan untuk mencari makanan bagi kambing-kambingku, mengembalakan kambing-kambingku, dan saya punya keperluan yang lain. Alqiha ya Musa, Allah bilang lagi, lemparlah wahai Musa. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, Rabbi arini anzur ilaik, ya Allah perlihatkanlah dirimu, aku ingin lihat engkau. Kata Allah, lan tarani, kau tidak bisa melihat aku. Allah berbicara dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, ya Rabb, kau tunjukkan kepada aku bagaimana kau menghidupkan yang mati. Kata Allah, awalam tu'min, kau tidak yakin? Kata Nabi Ibrahim, qala bala walakin yatma'inna qalbi, saya yakin tapi supaya semakin meningkatkan keimanan saya. Jadi Allah berbicara dengan bahasa yang Allah kehendaki. Di antaranya Allah menurunkan firman-Nya dalam bahasa Arab, yaitu di Al-Quran. Sehingga tatkala mereka orang liberal meyakini Allah tidak bisa berbicara dengan bahasa, akhirnya mereka mengatakan Al-Quran ini bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala,
Tapi Al-Quran ini bukan firman Allah, tapi dia adalah terjemahan dari Muhammad atau dari Jibril yang berusaha untuk menyampaikan ide pokok Allah dalam tuangan bahasa Arab. Ini bahaya, ini disampaikan oleh Dr. Komarudin Hidayah dalam bukunya Hermeneutika. Bahaya sekali. Sehingga dia akhirnya mulai meragukan tentang kesucian Al-Quran. Logikanya sederhana, dia mengatakan apa? Al-Quran bukan firman Allah Subhanahu wa taala, tapi Muhammad yang berusaha menerjemahkan. Jadi ini tidak benar. Kita bilang Al-Quran apa? Firman Allah Subhanahu wa taala. Sepakat kaum muslimin Al-Quran itu firman Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu mukjizat. Makanya Allah mengatakan, "Qul ini ijtama'atil insu wal jinnu ala ya'tu mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithli walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira." Kata Allah, katakanlah, kalau seluruh jin dan manusia bersatu padu untuk membuat semisal Al-Quran, mereka tidak bakalan mampu meskipun mereka bersatu padu. Kenapa? Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara bukti bahwasanya Al-Quran firman Allah, betapa banyak orang muda hafal Al-Quran. Anak-anak muda hafal Al-Quran. Betapa banyak. Ketemu anak SD hafal Al-Quran banyak. Dan itu tidak ada dalam kitab-kitab yang lain. Tidak ada yang hafal Injil, tidak ada yang hafal Taurat, tidak ada yang hafal kitab Weda, tidak Tripitaka, tidak ada yang hafal. Yang hafal apa? Al-Quran hafal masih kecil cuma Al-Quranul Karim. Karena itu firman Allah, mukjizat. Ya. Saya sering cerita, saya ketemu dengan ada anak SD di Jogja, mungkin kelas 2 atau kelas 3, hafal Quran. Kalau kita bilang sebutkan 5 halaman berikutnya baris ketiga, dia bisa baca. Sebutkan 5 halaman sebelumnya baris keempat, dia bisa baca. Sebutkan ayat ini, dia baca. Sebelumnya apa, dia bisa baca. Sebelumnya apa, dia bisa baca. Luar biasa. Enggak mungkin, kalau lihat kecerdasannya enggak mungkin, pasti ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita saja susah kan. Coba sebutkan ayat, suruh ulang sebelumnya, kita bingung. Coba saya bilang, lam yalid wa lam yulad, sebelumnya apa? Tahu enggak? Nah, antum urut dulu, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi kalau langsung antum enggak mampu. Jadi, menurut saya Al-Quran itu mukjizat. Kalau ternyata dia cuma kreasi Muhammad, maka ini enggak benar. Ini sama seperti perkataan Walid bin Mughirah, in hadza illa qaulul bashar. Kata ini perkataan manusia, bukan Allah Subhanahu wa taala. In hadza illa ifkun iftarahu wa ana alaihi qaumun akharun. Kata orang kafir, sungguhnya Quran ini hanyalah dusta kedustaan, dan Muhammad waktu nyusunnya dibantu oleh banyak orang, sahabat-sahabat yang nyusun untuk nyusun apa? Al-Quran, bukan bahasa Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ada yang mendiktekan kepada Muhammad. Ini perkataan orang kafir seluruhnya. Akhirnya kata mereka, ini bukan firman Allah, tetapi Muhammad berusaha memahami apa yang disampaikan oleh Allah, ide pokok oleh Allah disampaikan, dituangkan dalam bahasa Muhammad. Dari sini kita tahu nilai kemanusiaan, bukan nilai ketuhanan. Nilai manusia dalam Al-Quran sangat banyak, kata Komarudin Hidayat. Di antaranya dari sisi Muhammad menggunakan bahasa manusia, bahasa Arab. Dan waktu mengungkapkan ide pokok Allah dalam bahasa Arab, Muhammad terpengaruh dengan emosional dia sebagai manusia, terpengaruh juga dengan lingkungan dia sebagai lingkungan orang Arab Badui dan macam-macamnya, sehingga akhirnya Al-Quran tersebut hanya relatif berkaitan dengan kondisi zaman waktu itu. Makanya mereka sering ngejek, apa itu salafi, ingin memindahkan 1400 tahun yang lalu dipindahkan tahun 2016, mereka ngejek karena mereka menganggap bahwasanya itu hanya berlaku pada zaman dahulu. Dan ini bahaya, sehingga apa? Kemudian kevalidan Al-Quran sebagai firman Allah, kesucian jadi hilang. Akhirnya apa kata mereka? Yang penting kita bukan teksnya, tapi apa maksudnya Al-Quran tersebut? Karena ini bukan firman Allah, tapi ini perkataan Muhammad. Maka kita mencari apa sih ide pokok dalam Al-Quran? Kata mereka, setelah kita teliti, ternyata Al-Quran mengandung qat'iyat, perkara-perkara yang pasti. Nah, sekarang mereka melanggar. Kata mereka tidak ada yang pasti. Sekarang mereka mengatakan apa? Ada yang pasti. Perkara yang pasti yang tidak pernah berubah-ubah dari setiap zaman sampai akhir hari kiamat. Apa perkara pasti tersebut? Kata mereka, perkara yang pasti tersebut, Al-Quran pasti menyeru kepada keadilan, pasti menyeru kepada kebebasan, pasti menyeru kepada persamaan, pasti menyeru kepada kemanusiaan. Kalau kita setuju sama mereka, tolong kita setuju, Al-Quran pasti menyeru kepada keadilan, menyeru kepada persamaan, menyeru, taruhlah kita setuju. Nah, persamaan atau keadilan atau kemanusiaan itu versi siapa yang bisa menafsirkan? Kalau kita pun setuju sama Anda bahwasanya itu perkara yang pasti, padahal Anda mengatakan tidak ada yang pasti, taruhlah kita setuju ini pasti. Nah, untuk menafsirkan yang dimaksud dengan keadilan itu bagaimana? Itu jadi nggak pasti, karena berbagai macam orang bisa menafsirkan. Sekarang contohnya keadilan. Apa yang maksudnya keadilan? Apa maksudnya persamaan? Kata mereka contohnya persamaan laki-laki dengan perempuan harus disamakan. Gimana harus disamakan?
Menurut kita orang yang berakal menyamakan dua hal yang berbeda itu kebodohan. Kita misalnya sekarang sekolah, anak-anak tingkat kecerdasannya berbeda-beda. Ada yang cerdas, ada yang waktu ujian nggak lulus, ada yang ujian nilainya 0. Jangan dibeda-bedakan, disamakan semuanya ranking 1. Gimana kira-kira? Ini ngawur seperti itu. Gimana? Itu namanya ngawur, kegoblokan. Menyamakan dua hal yang berbeda itu goblok namanya. Itu bukan keadilan, itu kegoblokan ya. Terus Anda ingin menyamakan laki-laki dengan perempuan dari semua sisi, gimana caranya? Perempuan haid, laki-laki suruh hamil, gimana suruh hamil? Perempuan wanita haid, wanita lemah, suka emosional ya, kemudian disamakan laki-laki. Akhirnya apa yang terjadi? Lihat, penghinaan terhadap wanita. Mereka menyeru persamaan, artinya penghinaan. Wanita disuruh nyetir bis ya. Kasihan, harusnya suaminya apa? Yang kerja. Ini wanita suruh ngurus nyetir bis ya. Wanita suruh, kasihan kan? Harusnya laki-laki kerja-kerja keras seperti ini, perempuan di rumah ngurus anak. Nanti bapak disuruh apa? Ngurus gendong bayi, kasihan. Kemudian suruh netein, gimana? Netek pakai apa? Bagaimana disamakan? Ini kalaupun kita setuju bahwasanya persamaan itu suatu perkara yang absolut, maka bagaimana menafsirkan persamaan itu pun relatif akhirnya. Sehingga tatkala mereka, menurut versi mereka, Al-Quran itu ada yang absolut, yaitu persamaan, keadilan, kebebasan. Nah, akhirnya mereka memang kebebasan, maksudnya kebebasan beragama. Semua perkara yang zahir teks Al-Quran menyelisihi perkara yang absolut ini, yang qat'iyat, maka harus ditakwilkan, tidak diterima. Karena itu, kalau ada pun yang bertentangan dengan yang absolut ini, maka itu kita bawakan kepada konteks zaman Nabi Muhammad SAW. Sehingga muncullah perkataan Ulil mengatakan, sekarang tidak boleh dipraktekkan hukum hudud, nggak boleh. Tidak boleh seorang misalnya membunuh kemudian dibunuh, tidak boleh seorang kemudian mencuri dipotong tangannya, seorang berzina dicambuk atau dirajam, ini nggak boleh diterapkan. Kenapa? Karena itu hanya cocok di zaman Muhammad, cocok di zaman Muhammad, di zaman Arab Badui tatkala itu, yang tidak bisa jera kecuali digituin. Dan sekarang sudah banyak alternatif, ada penjara, ada macam-macamnya, maka tidak usah kita pakai lagi. Tidak boleh diterapkan. Ente membawa tahun 1400 tahun yang lalu dibawa pada tahun 2016, dia ngejek. Kalau ente paksakan, makanya ente kalau bicara sama orang liberal, kita paksakan menegakkan hukum Islam, mereka ketawa-ketawa, kan mereka ente goblok ente. Itu kan zaman dulu, ente nggak tahu Al-Quran itu bukan firman Allah, Al-Quran itu hanya perkataan Muhammad. Jadi susah kita mau nyambung sama mereka. Ente sebut hadis-hadis, mereka hanya ketawa. Itu kan zaman dulu. Kenapa dibawa zaman sekarang? Jadi syubhatnya itu luar biasa. Sehingga sebenarnya perkataan Ulil Absar itu sebenarnya Muhammad sudah expired. Ini maksudnya demikian. Muhammad sudah tidak berlaku lagi, dia hanya berlaku peraturannya di zaman dia. Sekarang zaman sudah berubah. Kata Ulil, Allah menyuruh kita, Tuhan menyuruh kita untuk berijtihad, membuat hukum-hukum baru yang sesuai dan relevan dengan zaman sekarang ini. Subhanallah. Kita bilang thayyib, Muhammad expired. Sekarang Allah suruh bikin hukum baru. Sekarang hukum siapa yang mau dipakai? Siapa yang disuruh berijtihad? Ulil kah? Nur Khalis Majid kah? Abdul Muhsin Ghazali kah? Atau Firanda kah yang disuruh berijtihad? Nah, kalau kita masing-masing berijtihad, relatif lagi nanti. Kapan ada absolutnya kalau begitu? Terus hukum mana yang mau dipakai? Mau hukumnya Ulil pakai? Oh, hukumnya Musdah Mulia bahwasanya nikah sejenis boleh, itu yang dipakai. Ya, subhanallah. Dengan cara seperti ini maka rusaklah agama ini. Kenapa? Karena dianggap firman Al-Quran itu bukan firman Allah yang suci, tapi hanya simbol-simbol yang ingin menyeru kepada kebersamaan, kemanusiaan. Mereka anggap bunuh itu bukan manusiawi, potong tangan nggak manusiawi, kan tafsiran mereka seperti itu. Mereka bilang potong tangan apa nggak manusiawi, tapi kalau orang nyuri manusiawi. Kalau orang nyuri dipotong tangan lah. Sekarang kita ada orang bunuh orang, dia jangan dibunuh. Kalau dibunuh tidak manusiawi. Waktu dia bunuh orang manusia atau tidak? Makanya Allah mengatakan walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Pada praktek kisos itu ada kehidupan wahai orang-orang yang cerdas. Kok bisa kisos ada kehidupan? Benar, karena kalau dipraktekkan kisos, orang tidak berani untuk bunuh. Maka banyak kehidupan yang diselamatkan oleh Allah. Karena di Saudi tidak sembarang orang bunuh. Dia kalau bunuh dia tahu dia bakalan dibunuh. Dia takut kalau membunuh orang. Tatkala hukum kisos tidak diterima, banyak kematian. Orang bunuh, saya bunuh 100 orang, saya tidak akan dibunuh, paling di penjara. Penjara nanti sipirnya bisa dibayar dan macam-macam. Bagi para hadirin Subhanahu wa taala, jadi dia tidak ingin merubah hukum Islam dan dia tidak setuju dengan adanya penyeruan hukum Islam. Karena menurut dia sudah expired ini. Ini bahaya seperti ini. Muncullah misalnya fatwa Ulil yang lain. Kata dia bahwasanya
kisah-kisah dalam Al-Quran tersebut hanyalah fiktif, tidak benar. Karena bertentangan dengan pemikiran liberal. Kata dia, kisah Nabi Nuh itu bukan begitu, fiktif. Itu kisah-kisah dibuat oleh Allah agar orang beriman. Sama kira-kira seperti seorang ibu kalau ingin menanamkan kejujuran pada anaknya atau ingin menanamkan kecerdasan pada anaknya, maka ibu ini bercerita tentang kisah kancil dan buaya. Padahal kancil dan buaya tidak pernah ada kisahnya, tapi dia buat kisah supaya anaknya apa? Ngerti. Ya kira-kira demikian. Allah bikin kisah dongeng, ya. Nabi Nuh, Nabi Isa, nabi-nabi yang lain. Dia tidak meyakini itu pernah terjadi. Dan ini sama perkataan orang kafir, wa qalu asatirul awwalina iktatabaha wa hiya tumla alaihi bukratan wa asila. Ya, dan sama kata orang kafir, inilah Al-Qur'an adalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu yang didiktekan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam pagi dan sore. Sama perkataan ulama. In hadza illa asatirul awwalin, ini hanya dongeng-dongeng. Ini semua berangkat dari meyakini bahwasanya yang perlu kita cari Al-Quran ide pokok, adapun teks-teksnya tidak perlu kita yakini. Sehingga ada tafsir hermeneutika, tafsir kontekstual. Kalau begini caranya akan gugur syariat. Sementara dia bilang syariat tersebut hanya berlaku zaman Muhammad, repot. Terus buat apa fungsi Al-Quran? Buang saja kalau gitu. Ente sekarang jadi nabi ulil, bikin apa? Bikin syariat baru. Kalau syariat yang Muhammad expire, terus ente disuruh bikin syariat baru. Makanya ini sangat berbahaya. Sehingga tatkala Anda dapati misalnya ada menyatakan homoseksual halal, pernikahan sejenis boleh. Kalau kita bantah mereka, kita katakan, bukankah dalam Al-Quran disebutkan kaum Nabi Lut alaihissalam disiksa oleh Allah karena homoseksual? Kalau Anda jadi orang liberal, bantahnya gampang atau tidak? Gampang. Tinggal bilang, oh itu kisah belum tentu benar. Pertama, selesai. Yang kedua, oh itu belum tentu, jangan tekstualnya ente. Homoseksual itu dari Allah, kenapa dilarang? Oh itu maksudnya cara berhomoseksualnya yang tidak boleh. Maksudnya gimana? Ente lihat waktu mereka cara berhomoseksual, orang-orang mungkin pukul-pukulan apa pakai pisau waktu praktek homoseksual. Ente lihat. Jadi kata mereka yang dilarang bukan apa, mereka disiksa bukan karena homoseksualnya, tapi cara berhomoseksualnya yang apa? Yang mungkin salah, mungkin KDRT dan macam-macamnya. Jadi dari mana ente seperti ini? Ente dapat wahyu dari syaitan menafsirkan ayat tersebut. Ya. Jadi repot. Ente membayar bawa ayat, mereka mudah sekali apa? Menyelewengkan. Oh maksudnya bukan begitu, oh, itu cuma fiktif, oh cuma ini macam-macam, repot. Ya akhi, homoseksual kok bisa dihalal itu bagaimana ceritanya? Hewan-hewan saja tidak ada yang apa? Homoseksual. Nanti pernah lihat kambing jantan naksir sama kambing jantan juga? Nggak ada. Kambing betina naksir sama kambing betina? Tidak ada. Itu kelainan. Ya. Kelainan. Kata mereka setiap kelainan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dari Allah. Gimana dari Allah? Itu kelainan. Kelainan itu diperbaiki. Dan banyak kelainan selain homoseksual. Ada orang suka sama hewan. Itu kita bilang nggak apa-apa. Itu namanya kelainan, harus diperbaiki. Kasihan. Ada orang suka berhubungan seksual sama anak-anak, kita bilang itu kelainan, harus diperbaiki, jangan dihalalkan. Ada orang suka berseks dengan kekerasan, dengan mukul, dia senang kalau pasangannya teriak-teriak kesakitan. Apa kita bilang itu boleh? Itu kelainan, namanya harus diperbaiki. Sementara mereka meyakini kelainan ini dari Allah, karena semuanya akhirnya halal kalau begitu caranya. Olehnya para hadirin Allah Subhanahu wa taala, inilah ya, sangat berbahaya. Ini produk-produk mereka. Dan sangat berbahaya tatkala meyakini semua agama itu benar. Ya, menyamakan antara tauhid dengan kesyirikan. Bagaimana Anda menyamakan tauhid dengan kesyirikan? Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis orang-orang musyrikin di neraka jahanam. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Sungguhnya ahlul kitab, Yahudi Nasrani, orang musyrikin, penyembah berhala, ya, di neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya. Sana mengatakan orang Nasrani masuk surga, tidak musyrik, ya. Sementara Allah vonis mereka musyrik. Allah berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha thalithu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwasanya Allah satu dari yang tiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Seluruh jenis keyakinan Nasrani dibantah oleh Allah. Nasrani secara umum ada tiga. Ada yang mengatakan Allah itu Isa. Allah menjelma menjadi apa? Isa masuk dalam perut Maryam, dan Allah mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha al-masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah adalah Isa. Di antara mereka ada yang meyakini bahwasanya Allah satu dari yang tiga.
Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Rohul Kudus. Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah satu dari yang tiga, Trinitas. Allah kafirkan juga. Ada yang mengatakan Allah adalah anak Allah, Isa adalah anak Allah. Allah bantah lagi, lam yalid wa lam yulad. Wa qalu ittakhadha ar-rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka mengatakan Allah punya anak, sungguh kalian telah mendatangkan perkara yang sangat mungkar. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Langit hampir terbelah, bumi hampir terbelah, gunung hampir hancur. Anda aulir rahmani walada. Tatkala mereka menyatakan Allah punya anak. Jadi seluruh keyakinan Nasrani Allah bantah. Kemudian kata mereka semuanya tauhid, gimana ceritanya? Mau nyamakan penyembahan Allah dengan penyembahan Nabi, mau disamakan, tidak benar. Ada yang menyembah Nabi, ada yang menyembah wali, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah mayat, mau disamakan semua katakan tauhid. Ini ngawur seperti ini. Di antara syubhat mereka, ya, mereka meyakini bahwasanya, jadi mereka hanya memandang dari sisi dunia. Mereka hanya memandang dari sisi dunia, tidak memandang dari sisi akidah. Kata mereka, agama itu sarana untuk mengantarkan orang kepada kebaikan. Nah, kalau orang itu baik dengan agama apapun, maka dia masuk surga, yang penting baik. Mau baik lewat Yahudi, mau baik lewat Nasrani, mau baik lewat Islam, mau baik lewat Buddha, mau baik lewat Konghucu, mau baik lewat Taoisme dan macam-macamnya, nggak jadi masalah. Karena agama itu hanyalah sarana untuk mengantarkan kepada kebaikan. Nah, kalau sudah baik, nggak jadi masalah. Mau agama apapun. Ini tidak benar. Kita katakan bahwasanya Tuhan mengutus nabinya, Tuhan menciptakan makhluk, Allah menciptakan makhluk. Tujuan utama adalah bagaimana hubungan sah makhluk dengan Tuhan, bukan hubungan makhluk dengan makhluk yang lainnya. Tuhan ingin kita membuktikan bahwasanya kita adalah hamba, makanya disuruh salat, disuruh sujud. Makanya Allah berfirman, "Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Allah tidak mengatakan agar bermuamalah dengan hamba-hamba yang lain. Taib, masalah muamalah dengan makhluk yang lain itu perkara sekunder, bukan primer. Yang primer adalah bagaimana makhluk bisa bertauhid dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi berhenti ya. Oke. Kita lanjutkan. Jadi tujuan utama diciptakannya makhluk bukan untuk masalah bagaimana muamalah makhluk dengan yang ini, perkara penting juga, tapi bukan dia primer. Yang primer adalah bagaimana makhluk tidak menyembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin ada saya ditanya sama seorang profesor, "Ustaz, gimana kalau ada orang Nasrani baik sekali, kemudian dia baik, suka membantu kaum muslimin dan macam-macamnya, masa dia masuk neraka?" Saya jelaskan bahwa tujuan utama Allah menciptakan hamba adalah sebagai membuktikan dia seorang hamba. Dia baik itu bagus, tapi mana buktinya dia seorang hamba? Saya bilang contoh, bapak ngirim anak bapak, dia lahir dari air mani bapak, bapak yang memelihara dia, bapak sekolahkan dia, seluruh uangnya kemudian waktu dia jadi sarjana, dia berbakti sama bapak yang lain. Kira-kira bapak jengkel atau tidak? Oh, jengkel. Ini sudah kalau begitu. Ini logika sederhana. Allah yang menciptakan kita, Allah yang beri rezeki kepada kita, ente nyembah makhluk, bagaimana? Enggak kurang ajar ini. Ente nyembah makhluk, ente nyembah batu, ente nyembah matahari, semuanya makhluk. Ente nyembah hewan yang lebih rendah daripada ente, gimana seperti ini? Jadi yang paling utama adalah Allah menciptakan makhluk, hubungan makhluk dengan sang Tuhan. Bagaimana Anda membuktikan Anda seorang hamba? Masalah muamalah, masalah perkara kedua. Nah, orang-orang liberal, orang pluralisme, mereka menghilangkan sisi akidah, mereka hanya melihat sisi dunia. Yang penting orang itu baik, sudah, ngapain kita urusan dia mau sembah siapa sih, itu privasi dia, jangan diurus. Yang penting dia baik, kalau dia baik masuk surga. Kita katakan banyak orang-orang baik divonis oleh syariat masuk neraka. Contohnya Abu Thalib. Abu Thalib baiknya kayak apa? Bela Nabi habis-habisan, rela mati demi Nabi, tapi mati musyrik neraka jahanam. Seperti itu ya. Contohnya Abdullah bin Jud'an, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, Abdullah bin Jud'an kana yasirur rahim, kana yakrid daif, kana yutimu ta'am." Dia dulu di zaman jahiliyah suka memberi makan kepada fakir miskin, suka memuliakan tamu, suka menyambung silaturahmi. Hal yanfa'uhu dzalik? Apakah itu bermanfaat baginya? Kata Nabi, "La, tidak bermanfaat." Lam yakul yauman qad rabbi ghfirli khati'ati. Dia tidak pernah mengatakan, "Ya Allah, ampuni dosa-dosaku." Mati musyrik, tidak bermanfaat. Rasulullah SAW bercerita tentang Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai, kalau kita baca biografinya dalam Akhbar Makkah, kemudian juga Al-Azruqi, kemudian Al-Fahihi, kemudian juga kita baca biografi dia dalam Bidayah wan Nihayah, disebut ini orang sangat baik, suka bagi-bagikan onta gratisan kepada jemaah haji. Namun divonis neraka oleh Nabi. Kenapa? Kata Nabi, "Ra'aitu Amr bin Luhai al-Khuzai yajurru qasbahu fin nar li'annahu awwalu man sayyaba sawaid." Saya melihat Amr bin Luhai al-Khuzai menggeret ususnya di neraka gara-gara dia yang pertama kali masukkan kesyirikan ke kota Mekah karena musyrik.
Antum lihat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam di Palestina kerajaannya. Ratu Bilqis di Sabah di Yaman. Nabi Sulaiman tidak tahu ada Ratu Bilqis di negeri Sabah. Datang burung hudud kasih tahu. Burung hudud terbang kasih tahu Nabi Sulaiman, "Ahattu bima lam tuhitu bih wa ji'tuka min saba'in binaba'in yaqin." Kata hudud, "Wahai Sulaiman, saya punya ilmu yang kau tidak tahu." Subhanallah. Hudud berani. Sulaiman, saya punya ilmu yang kau tidak tahu. Dan saya telah datang dari negeri Yaman, dari negeri Sabah dengan kabar yang yakin. Apa kabarnya? Inni ra'aitum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah. Aku mendapati seorang wanita yang menjadi ratu. Wanita tersebut menguasai mereka dan dia diberi kekayaan, memiliki apa saja, dan dia punya singgasana yang besar. Yang jadi masalah kata Hudhud, wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi. Saya dapati dia dan pengikutnya, anak buahnya, rakyatnya sujud kepada matahari. Ya. Saya dapati mereka sujud kepada matahari. Bayangkan, burung hudhud tidak suka dengan kesyirikan. Dia burung. Dia tidak terima kalau ada manusia sembah apa? Matahari. Maka dia lapor kepada Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman alaihissalam liberal, dia akan bilang, "Wahai burung hudhud, kenapa enti urusin mereka? Sudah biarin saja mereka, yang penting mereka baik, mereka makmur." Namun apakah Nabi Sulaiman mengatakan demikian? Tidak. Nabi Sulaiman kirim surat membantah mereka. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa atuni muslimin. Dari Sulaiman, bismillahirrahmanirrahim, datang kepadaku, serahkan diri, jangan sombong. Bayangkan. Kemudian waktu datang utusan dari Ratu Bilqis, kasih hadiah kepada Sulaiman. Kata Nabi Sulaiman, ancam, saya akan kirim pasukan laki balalahum biha. Mereka tidak akan bisa mengalahkan pasukan saya, akan serang. Ya, jadi ini kesyirikan. Kalau semua agama benar, buat apa Nabi SAW diutus? Buat apa Nabi SAW kirim surat kepada Heraklius? Heraklius punya kerajaan, kenapa Nabi usil ngurusin Heraklius? Ila azimir Rum, Herakl, kepada penguasa Romawi Heraklius. Kata Nabi, aslim taslam, masuk Islam kau selamat. Kalau enggak, fa innama alaika itsmul arisiyin. Kalau kau tidak beriman, kata Muhammad SAW, kau akan menanggung dosa rakyatmu seluruhnya. Bayangkan ancaman yang berat dari Nabi. Kalau kau tidak beriman, wahai Heraklius, dalam Sahih Bukhari, kau akan menanggung seluruh dosa rakyatmu karena kau pemimpinnya. Nabi tidak bilang, "Oh, enggak apa-apa, kau masuk surga juga sama seperti ini, ketemu di surga." Enggak ada seperti itu. Buat apa Nabi mendakwai orang Yahudi kalau semuanya masuk surga? Ngapain? Muhammad artinya kurang kerjaan dakwahi mereka. Buat apa Nabi kirim Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman untuk mendakwai orang Yahudi? Dakwai orang Nasrani. Kalau semuanya ternyata masuk surga. Buat apa ada Al-Qur'an? Kalau ternyata sudah expire di zaman sekarang. Dan buat apa ada Al-Quran kalau ternyata sudah ada Injil dan Taurat sebelumnya? Ngapain ada Al-Quran? Jadi mereka punya syubhat bahwasanya yang penting itu baik. Kalau sudah baik masuk surga. Sekarang kita tanya sama orang liberal, wahai orang liberal, wahai orang pluralis, kalau ada orang ateis baik masuk surga atau tidak? Menurut kaidah mereka harusnya apa? Ada orang ateis ternyata baik, ramah sama tetangga baik, masuk surga atau tidak? Menurut mereka harusnya masuk surga. Kita bilang sama orang ateis tersebut, Anda baik, Anda pasti masuk surga karena Anda baik. Kata orang ateis tersebut, surga itu apa? Saya tidak percaya. Dia sendiri tidak mau masuk surga, ente sendiri masuk surga, gimana ceritanya? Dia sendiri tidak percaya sama surga, ente paksa dia masuk surga. Oleh karenanya ikhwan, kalau kita bicara liberal ini dunia yang sangat luas ya. Dan mereka tidak pernah saling bantah-bantah. Waktu Musda Mulia menyatakan homoseksual itu boleh, enggak ada orang liberal yang berani bantah. Enggak ada orang pluralis yang berani bantah. Kenapa? Kalau meskipun saya yakin tidak semua orang liberal menghalalkan homoseksual, pasti masih ada yang nalurinya masih bagus. Saya yakin tidak semua menghalalkan homoseksual. Namun kenapa tidak ada yang bantah? Karena kalau ada orang liberal membantah orang liberal juga, maka dia bukan liberal kalau begitu. Namanya konsekuensi dari liberalisme yaitu biarin orang berpendapat, ngapain dibantah? Oleh karena tidak ada yang berani bantah Musda Mulia. Dan demikianlah ya, orang-orang apa? Liberalisme ya. Taib ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa yakum ya. Demikian ya mungkin yang saya sampaikan ya, tidak saya akan sebutkan seluruh syubhat karena sangat panjang dan ini saya rasa sudah cukup mewakili poin-poin besar pemikiran mereka, dan ini menunjukkan bahayanya mereka dan kita harus belajar agar kita bisa membantah mereka. Dan banyak orang yang terpedaya dengan pemikiran mereka, anak muda yang asalnya memang ingin bebas, tahu-tahu dapat Islam bebas ya. Oh ternyata boleh tuh, senang Islam kayak gini yang saya sukai. Islam yang gitu nggak boleh, repot Islam ini. Kamu kaku, kamu ini ekstrim, ya teroris dan macam-macam akhirnya. Ya. Islam yang begini yang kita sukai bebas ya.
dan macam-macamnya. Demikian Allah Ta'ala bisa. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah yang harus kita lakukan jika ada yang orang non-muslim berkata, ya semua agama itu kan sama, mau ini, mau Kristen, mau Islam. Berhubung saya sangat sering sekali mendengar ucapan tersebut diucapkan oleh orang di sini. Dan apakah jika saya menanggapi dengan senyuman atau sekedar berkata, iya, termasuk meyakini juga tentang keyakinan mereka, tapi dalam niat saya tidak sama sekali meyakini keyakinan mereka. Saya hanya menganggap mereka belum tahu dan belum dapat hidayah. Enggak, nanti harus jelaskan. Oh, tidak sama. Jelaskan, nanti makanya perlu belajar tauhid. Kita bilang kita dengan Nasrani tidak sama. Nasrani itu menyembah manusia. Kita tidak boleh seperti itu. Kalau nanti berdialog sama orang Hindu, antum jelaskan tidak seperti itu. Tuhan itu satu. A'arbabun mutafarriqun khairun amillahil wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang bermacam-macam modelnya lebih baik atau Tuhan yang Maha Esa? Namanya Tuhan itu harus menguasai segala perkara. Bukan Tuhan dibagi tugas, Tuhan tugas ini, Tuhan tugasnya ini, Tuhan tugasnya ini. Dalam secara logika itu enggak benar. Namanya Tuhan itu harus menguasai segalanya. Nanti jelaskan dengan baik. Dan nanti harus belajar akidah. Lihat bagaimana Dr. Zakir Naik membantah mereka. Pelajari, gak jadi masalah. Siapa tahu mereka dapat hidayah. Tentu dengan senyum waktu menjelaskannya. Bukan marah-marah. Enggak, jelaskan dengan baik, dengan senyum. Dialog, kunjungi mereka. Dialog, gak jadi masalah. Misalnya masalah reinkarnasi. Katanya kalau mati akan jadi apa? Jadi hewan, jadi macam-macam. Ya. Antum jelaskan ini tidak benar seperti ini. Ini khurafat, tidak benar. Ya. Tidak ada kita yang pernah ingat kita dulu jadi apa. Ya. Sampai ada sebagian tetangga di India meyakini hal ini cerita. Jadi dia omnya meninggal, terus dibakar. Setelah dibakar, tahu-tahu ada kambing masuk ke rumah. Jangan-jangan ini om kita. Itu begitu, nggak ada seperti itu. Jadi kita bilang harus antum menjelaskan. Mereka juga butuh hidayah. Mereka punya hak untuk kita dakwai. Dulu Nabi kenapa kirim para sahabat ke orang-orang musyrikin? Untuk didakwahi. Nabi kirim Mu'adz bin Jabal untuk mendakwahi mereka. Ya, antum sekarang sarana untuk berdakwah, tapi dengan cara yang lembut, akhlak yang lembut, dengan senyum, sampaikan dengan baik, dengan logis, sehingga tidak terjadi perkelahian. Tapi sampaikan dengan logis, sampaikan gimana kalau begini. Kita dialog, tapi jangan emosi ya. Dialog baik-baik, jelaskan. Bagaimana cara sembuh dari gay? Mencoba mencintai lawan jenis tapi tidak ada rasa dan nafsu. Ada ketakutan tidak mampu jadi normal seperti yang lain. Serasa putus asa. Ke ustaz untuk diruqyah, untuk berubah namun tidak ada perubahan sampai sekarang. Enggak, dia harus berdoa kepada Allah dan tekad bahwasanya itu penyakit ya. Ya. Dan orang, setahu saya tidak ada kemudian lahir kemudian tahu-tahu gay, tapi ada pengaruh faktor yang mempengaruhinya. Entah waktu dia kecil mungkin mengalami kelainan seksual, mungkin di gay oleh keluarganya atau kerabatnya atau temannya, atau waktu kecil dia bermain sama perempuan terus sehingga dia menjadi apa? Feminin ya, tidak maskulin. Jadi mbak feminin bukan maskulin. Akhirnya apa? Seperti itu. Akhirnya banyak faktor-faktor, atau dia mungkin cari uang, ada orang gay sama dia kasih duit, akhirnya dia jadi gay, ternyata enak juga akhirnya dapat duit. Jadi menular, penyakit tersebut menular, tapi bisa sembuh dan banyak orang yang sembuh. Makanya saya katakan, kalau ada gay yang sudah sembuh, kalau bisa nulis buku bagaimana cerita dia sembuh, ini sangat bagus, menolong saudara-saudaranya yang terjebak dengan penyakit gay. Ini penyakit, kelainan, tidak normal, abnormal. Ya, makanya kalau ada yang bisa nulis orang yang gay yang sudah sembuh, nulis tentang bagaimana kisahnya, bagaimana dia sembuh, bagaimana perjuangannya, ya, bagaimana dia berdoa kepada Allah. Sama seorang ketagihan narkoba, mungkin saya tidak bakalan sembuh, ternyata bisa dengan perjuangan yang hebat. Dengan perjuangan yang berat, yang penting dia niat mau berubah, insya Allah bisa berubah. Orang gay ada yang sembuh dan banyak yang sembuh. Orang yang narkoba bisa sembuh ada, meskipun tidak banyak, tapi perjuangan berat tapi bisa sembuh. Ya. Kalau orang sudah berusaha maksimal mungkin, insya Allah bisa. Banyak berdoa dan mendekatkan diri kepada Allah, takut dengan azab Allah, dan berusaha untuk menikmati yang syar'i. Menikah, berusaha nikah dan berusaha nikmati tersebut, nikmati yang halal tersebut. Semoga Allah memindahkan nafsu tersebut kepada wanita ya, menjadi nafsu yang normal. Ini tulisan
Tulisan sambung ini saya kurang bisa baca ya. Saya sering sampaikan. Kalau tulis soal jangan pakai tulisan sambung karena saya punya kekurangan, kurang bisa baca tulisan apa? Sambung. Mohon maaf. Bagaimana dengan Islam Nusantara? Apa itu juga bukan liberalisme? Islam Nusantara ini belum baku sampai sekarang. Apa maksud Islam Nusantara? Tapi yang menyerukannya banyak orang liberal. Kita dapati orang liberal itu tatkala liberalisme sudah enggak laku, mereka ganti baju, namanya ganti baju Islam Nusantara. Yang tokoh-tokohnya itu juga ya, Ulil juga, ya ini juga, itu juga. Tapi ada juga mungkin orang yang bukan liberal yang menyerukan juga. Tapi maksud saya banyak sekarang orang liberal yang menyerukan liberalisme dengan baju Islam Nusantara. Sebenarnya Islam Nusantara ini aneh ya, kita itu jadi maksud mereka kalau ada ajaran Arab kita filter dulu dengan Nusantara, kalau enggak cocok kita buang. Jadi ajaran Nabi Muhammad difilter dulu ya. Padahal ajaran Nabi Muhammad itu untuk merubah tradisi. Dulu orang Arab itu punya tradisi macam-macam. Tradisi menyembah berhala, tradisi ini, tradisi anu. Datang Islam merubah tradisi. Justru ajaran Nabi Muhammad itu berusaha untuk merubah apa? Tradisi. Dan Nabi Muhammad tidak mempertahankan Islam bukan pada orang Arab saja. Makanya banyak orang luar. Bilal yang orang Ethiopia juga masuk Islam. Salman Al-Farisi juga menyelesaikan tradisinya dengan Islam. Ya. Kemudian juga Nabi menyurat Islam kepada misalnya orang-orang Romawi dan yang lainnya. Jadi justru tradisi yang harus kita timbang dengan Islam, bukan Islam kita timbang dengan apa? Tradisi. Ini kekeliruan, kebolak-balik ya. Nah, kalau kita mau Islam Nusantara, terus Islam yang model mana? Nusantara ini luas. Ada Islam Bugis, ada Islam Jawa, Islam Madura, Islam Irian Jaya, Islam Bali. Nah, repot kalau seperti ini ya. Jadi saya katakan banyak tradisi yang harus kita timbang dengan syariat ya. Terutama tradisi yang berkaitan dengan ritual-ritual tentang kesyirikan harus kita bantah, tidak boleh kita biarkan karena Nabi dulu merubah tradisi dengan ajaran Islam. Demikian para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga menjadi pemberat timbangan kebajikan kita, amal soleh kita di akhirat kelak. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.